2010 itu waktu saya selesai S1. Nah, itu mulai 6 bulan sebelum saya selesai S1 itu saya mulai kepikiran, wah, S2 di luar negeri asik nih kayaknya. Nah, sayangnya waktu itu belum ada LPDP. Saya coba-coba carian, mesti ada AAS, Fulbright, terus yang terkenal itu Erasmus, yang Jepang tuh ada segala macam, dan Monbuso, Max, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin juga bisa jadi pelajaran teman-teman sekalian bahwa untuk mempersiapkan beasiswa, terutama ke luar negeri itu ternyata butuh waktu yang lebih, terutama jika kita punya kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, waktu itu saya persiapannya 6 bulan sebelumnya. Jadi saya pikir, maksudnya 6 bulan sebelumnya mulai cari, bukan persiapan beasiswanya ya. Jadi mulai cari, terus dapat suatu beasiswa itu deadline-nya tuh sekitar 1,5 bulan selanjutnya. Itu kayak Eropa. Wah, ini kayaknya menarik nih. Waktu itu saya cukup pede dengan bahasa Inggris saya pikir, waktu itu saya kan SMA-nya di SMA internasional, jadi saya pikir yang udah biasa pakai bahasa Inggris, wah bisa nih. Nah, bahasa Inggris, dan itu waktu pertama kali saya mendengar kata IELTS. Jadi itu, oh ada tes IELTS, kayaknya ini bisa nih. Bahasa Inggrisku di antara teman-teman kuliah waktu S1 termasuk tinggi gitu, nilainya A, bisa lah, dia waktu itu mintanya 6,5. Nah, kemudian saya coba belajar IELTS dalam waktu 1 bulan, termasuk saya kursus privat IELTS waktu itu, terus tes IELTS lah waktu itu tahun 2010. Ternyata IELTS saya waktu itu dapatnya 5,5. ternyata IELTS itu susah juga ya. Dari situ saya mulai berpikir bahwa persiapan bahasa Inggris itu nggak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Besok daftar, besok terima, itu nggak bisa kayak gitu. Bahkan waktu itu saya 1 bulan, wah kayaknya kurang nih, apalagi kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus seperti saya, 5,5 waktu itu. Wah, untuk naikin 5,5 ke 6,5 itu, saya pikir nggak gampang juga. Soalnya saya coba-coba dilihat di YouTube, gimana sih orang yang dapat nilai 6,5 kayak gitu. Oh ternyata speakingnya lancar juga. Terus writingnya elegan banget ya. Maksudnya lumayan elegan lah dibanding yang ada yang kan nilainya 8 atau 9 kan itu lebih elegan ya. Tapi maksudnya dibanding saya waktu itu, ternyata writing saya itu nggak elegan banget gitu dibanding yang 6,5. Belum lagi listening dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya mulai agak shock gitu, ternyata untuk persiapan beasiswa itu butuh waktu. Akhirnya saya agak terpaksa untuk kuliah S2 di dalam negeri. Terus nggak apa-apa kuliah di dalam negeri. Tapi waktu itu saya berpikir S3 saya harus keluar negeri nih. Apalagi waktu itu saya tertarik untuk jadi dosen kan. Jadi kalau untuk jadi dosen S3 harus keluar negeri. Kalau nggak keluar negeri, saya punya prinsip waktu itu saya keluar aja jadi dosen. Saya nggak mau jadi dosen gitu. Nah, singkat cerita, saya lulus tahun 2014. LPDP itu mulai ada penerimaan pertama itu tahun 2013. Nah, waktu dengar ada LPDP waktu itu saya senang banget. Soalnya waktu 2010 tadi, beasiswa-beasiswa Indonesia itu masih yang bersifat kayak eksklusif gitu. Khusus untuk dosen lah, khusus untuk karyawan tertentu, khusus untuk ikatan kerja, semacamnya kayak gitu, dari kementerian tertentu kayak gitu. Nah, saya mendengar ada LPDP ini, wah ini keren banget nih, ini inklusif nih. Semua warga negara Indonesia boleh daftar nih. Dan kayak bisa dibilang kayak nggak ada ikatan kerja yang strict gitu. Setelah lulus saya harus kerja di sini gitu, enggak. Jadi wah ini seru banget nih. Kalau saya banding-bandingkan, kan di dunia ada berbagai jenis beasiswa yang eksklusif ya, kayak misal kayak Erasmus, terus ada Fulbright, terus ada yang tadi saya sebutkan segala macam itu kan keren-keren ya, kayak Chevening juga, itu kan beasiswa yang prestigious, yang networkingnya bagus, terus kompetisinya juga tinggi, terus nilai beasiswa yang diberikan juga besar. Nah kayak gitu. Nah LPDP ini kok sekeren itu juga gitu aku pikir. Dan ini kerennya lagi nih khusus untuk Indonesia, dan persaingannya bisa dibilang nggak begitu ketat dibanding yang dunia tadi. Jadi saya pikir wah ini kayaknya bagus nih, program pemerintah yang bagus nih. Nah saya kalau mau daftar ini saya harus persiapan jauh-jauh hari nih, dan sampai kejadian tahun 2010 lagi terulang lagi. Nah jadi saya lulus 2014, langsung saya persiapan untuk LPDP. Nah, waktu itu saya nggak mau daftar LPDP kalau semuanya belum mantep gitu, belum yakin semua nilai-nilai, terus bahasa Inggris. Kalau semua saya belum yakin, termasuk esai-esainya ya, saya belum yakin, saya nggak daftar. Jadi saya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk berani untuk mendaftarkan LPDP. Termasuk IELTS tadi, yang kelemahan saya waktu itu IELTS dan untuk LOE. Kan S3 itu LOE-nya sedikit lebih tricky daripada S2 ya. Mungkin beberapa negara kayak di Eropa gitu banyak kita bisa daftar universitas tanpa bayar, terus habis itu dapat LOE, atau kalau diterima dapat LOE, kalau enggak dapat, atau LOE yang kondisional seperti itu ya. Nah kalau yang S3 ini
saya bilang tricky itu karena S3 itu kita lebih mendaftar untuk ke dosen pembimbingnya, bukan ke universitasnya. Maksudnya, kalau kita sudah dapat dosen pembimbing, kita sudah melakukan korespondensi dengan dosen pembimbing, calon dosen pembimbing, kalau dia oke, jadi sudah 99% universitas bakal oke juga. Jadi kita nggak daftar universitasnya, tapi kita daftar ke dosen pembimbingnya. Nah, itu sebelum saya daftar LPDP, saya juga mempersiapkan itu. Saya coba kalau bahasa kecilnya kayak stalking gitu ya. Jadi saya major saya kan teknik pertambangan. Saya mau ambil S3 di ekonomi mineral. Nah, saya coba cari dosen-dosen ekonomi mineral di dunia. Saya sudah coba cari di Jerman, di Turki, Jepang, seperti itu. Saya coba stalking mereka, penelitiannya seperti apa. Nah, dari situ saya coba bikin mini proposal kayak gitu. Kira-kira saya mau tertarik ngambil penelitian di bidang ini gitu. Nah, terus saya coba waktu itu Jepang nggak dibalas sama profesornya, itu hal yang wajar, biasa banget. Nanti kalau teman-teman yang mau coba S3 nggak dibalas juga jangan patah semangat. Dua kali saya nggak dibalas di Jepang, universitas yang berbeda. Terus saya coba juga ke Jerman. Jerman cepat balasnya, tapi tolak dengan bahasa yang sedikit. Mungkin kalau kita nggak terbiasa, kan agak kasar ya, kan Jerman to the point gitu ya. Tapi kalau menurut orang Jerman sendiri itu hal yang biasa gitu. Jadi dia bilang kayak, oh maaf di sini nggak ada lowongan dan saya nggak mau menerima mahasiswa baru lagi kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya coba lagi ke Turki. Saya pikir wah ini Turki kayaknya mirip-mirip sama Indonesia lah, nggak terlalu sesusah kayak di Jepang atau Jerman. Saya mikirnya waktu itu kayak gitu. Nah, saya coba daftar, cukup baik profesornya, tapi sayangnya dia profesor muda, masih muda, baru pulang sekolah dan dia belum bisa menerima mahasiswa. Jadi dia, wah maaf saya belum bisa menerima mahasiswa saat ini. Mungkin lain waktu atau beberapa saat lagi, saya saat ini masih jadi dosen baru. Oke, jadi itu termasuk penolakan lagi. Nah, baru setelah itu saya baru daftar ke Kanada. Di Kanada, ini seperti kayak jodoh-jodohan gitu ya. Jadi dosen yang di Kanada ini cukup baik. Dia bilang, oke Aldin, semua persyaratanmu sudah menarik, termasuk penelitian kamu juga udah cocok sama saya. Tapi dia minta syarat, saya nggak bisa ngasih funding atau beasiswa. Kamu kalau bisa cari beasiswa sendiri, nanti kita diskusi lagi untuk proses selanjutnya. Mungkin prosesnya interview, diskusi sama beliau gitu. Oke, itu akhir tahun 2014. Jadi sambil jalan persiapan LPDP, IELTS tadi, saya juga sambil jalan nyari profesor. 2014 tahun Desember saya udah kontak sama profesor tadi di Kanada, bisa dibilang sudah setengah dapat jalan lah. Dia nggak ngasih LOA, dia nggak berani ngasih LOA karena proses setiap universitas kan beda-beda. Kalau di Kanada itu baru dapat LOA setelah kita daftar, setelah kita bayar pendaftaran. Nah, kalau kita melakukan itu langsung tanpa ada kontak profesor, itu bisa dibilang kayak 99% ditolak juga. Soalnya ada kejadian, ada teman saya, dia pintar banget, dia sekarang dosen di UGM. Saya tahu saya pekerjaan dia sejak SMA, udah dapat beasiswa, bahkan dapat beasiswa ke Amerika pertukaran pelajar setahun selama SMA, terus S1 dia UGM, dia beasiswa, terus S2 beasiswa di Korea. Nah sekarang dia dapat beasiswa LPDP, tapi sekarang dia di Belanda. Sebelum di Belanda dia daftar juga di McGill, tapi dia coba tanpa kontak profesor. Tapi benar juga, tapi langsung ditolak. Maksudnya ditolak ya, ada prosesnya, terus dinyatakan dia tidak diterima, seperti itu. Nah, saya jauh di bawah dia, kepintarannya, bisa dibilang kayak gitu, tapi saya bisa diterima. Berarti kan bisa dibilang kayak, tapi saya melewati jalur kontak dulu profesor tadi oke, universitas bisa dibilang kayak formalitas. Profesor saya juga bilang seperti itu. Jadi, oke nanti waktu ada pendaftaran, di situ ada tulisan prospektif profesor atau supervisor kayak gitu, tulis nama saya. Kalau kamu nggak tulis nama saya, kemungkinan besar kamu bakal ditolak. Dia bilang kayak gitu. Jadi makanya saya berani bilang untuk di Kanada khususnya ya, kalau kita daftar harus lewat profesor dulu kayak gitu. Oke, singkat cerita 2014 Desember tadi sudah dapat profesor tapi nggak dapat LOE ya. Waktu itu LPD masih agak slow. Nggak dapat LOE nggak apa-apa, tapi kita bisa buktikan bahwa kita bakal bisa untuk mendapatkan kuliah dalam waktu 1 tahun setelah dapat LPDP. Nah, terus saya persiapan IELTS itu mungkin sekitar 3 bulan apa 4 bulan gitu. Nah itu saya les privat one to one sama satu mentor kayak gitu. Setiap hari saya belajar, termasuk kalau nggak ada kelas saya juga berusaha belajar, soalnya kan
sudah berprinsip harus S3 harus keluar negeri. Nah, tes pertama saya IELTS-nya masih 6, kemudian tes kedua 1 bulan kemudian tes IELTS-nya 6,5. Nah, ketika tes IELTS sudah dapat, semua syarat-syarat LPDP sudah oke, esai juga udah oke, termasuk saya waktu bikin esai pun, saya nggak berani langsung buat, langsung saya upload gitu, nggak. Tapi saya coba minimal minta tolong temen, waktu itu ada 2 atau 3 teman, saya minta tolong untuk koreksi esai saya. Jadi kadang-kadang kalau kita buat esai sendiri kan kayaknya, wah saya paham nih, saya menarik, itu kan dari kita sendiri itu terlalu subjektif gitu kan. Tapi setelah saya coba minta tolong teman untuk baca, untuk koreksi, mereka ternyata bisa memberikan ide-ide segar juga. Oh, Alin tambah ini deh, tambah ini deh, tambah ini deh. Ini kayaknya lebih menarik. Kalau gini kayaknya kurang asik. Terus ya, oke, saya ada tambah-tambahan, nambah-nambah sedikit-sedikit di situ. Ada upgrade, terus termasuk ada esai bahasa Inggris. Oh, waktu itu, oh enggak, kayaknya bahasa Inggrisnya waktu itu waktu daftarin McGill. Itu juga saya minta tolong teman untuk baca-baca lah, kalau enggak koreksi sedikit gitu. Sebagai second opinionnya. Oke, jadi tadi syarat LPDP sudah oke, saya upload semuanya. Nah, di situ waktu zaman saya tahun 2015 awal itu LPDP syaratnya cuma seperti itu aja, upload, habis itu ada 2 kali pengumuman. Yang pertama pengumuman administrasi. Nah, di situ saya lolos karena semua syarat udah oke. Habis itu baru kayak saringan kedua adalah ada interview, group discussion, sama satunya lagi ini essay on the spot. Nah, cuma 3 waktu itu waktu zaman saya. Nah, saya itu juga sebelum tes saya juga mempersiapkan gimana sih interview yang baik dan benar, terus gimana sih essay on the spot itu harus seperti apa, termasuk fokus group discussion tuh apa yang harus kita lakukan, soalnya kan fokus group discussion gitu nggak ada nilainya ya. Nah, jadi saya juga belum tahu itu nilainya seperti apa, makanya saya cari tahu. Ternyata waktu zaman saya waktu itu kayak kurang lebih kita jangan terlalu dominan, kita jangan terlalu pendiam, kita juga harus bisa memberi solusi, kita bisa memilih alternatif semacam itulah. Nah, jadi intinya dari persiapan tadi adalah saya baru mendaftar kalau saya udah benar-benar yakin. Jadi saya bukan tipe orang yang coba-coba dulu deh, masukin dulu aja, kalau nggak keterima ya berarti belum rezeki, nanti coba lagi tahun depan gitu. Saya nggak seperti itu. Jadi daripada buang-buang waktu kayak gitu, nanti kan soalnya ada ujian, print segala macam kayak gitu kan. Jadi saya lebih baik mantepin dulu semuanya, baru saya daftar. Jadi tadi satu tahun saya kayak ada jeda waktu untuk mempersiapkan itu. Nah, waktu interview itu yang agak menarik juga. Soalnya beberapa pendaftaran mereka sudah pakai LOE. Wah, ini saya udah terima. Jadi ya meyakinkan. Waktu itu saya nggak ada LOE-nya. Ditanya sama mereka, ini kamu belum ada LOE. Apakah kamu yakin bisa diterima? Kamu S3 loh, ini agak susah pendaftarannya. Nah, itu jenis-jenis pertanyaan-pertanyaan itu juga saya mempersiapkan backup-backupannya. Lalu itu saya print semua email-emailan dari profesor dari awal sampai akhir. Nah, waktu ditanya LOE yang nggak ada, saya bilang, oh ini seperti ini model pendaftaran di Kanada, itu baru dapat LOE jika saya sudah mendaftar secara resmi dan bayar biaya pendaftaran. Nah, sebelum itu profesor saya minta saya untuk membuktikan bahwa saya sudah mendapat beasiswa duluan. Nah, jadi ini bisa dibilang mana dulu nih, mau ngalah LPDP dulu, saya harus dapat LOE dulu, atau Profesor McGill dulu yang ngalah. Kayak gitu. Jadi akhirnya saya tunjukkan nih email-email saya profesor dari awal sampai akhir, membuktikan bahwa profesor ini cuma nunggu LPDP saja. Kalau LPDP oke, bisa dibilang 90% bisa diterima gitu. Soalnya di situ juga ada secara personal, profesornya bilang, Alin, pokoknya kalau kamu udah dapat LPDP dan tulis nama saya di pendaftaran, itu kemungkinan besar diterima. Soalnya nanti waktu sistem pendaftarannya itu, nanti profesor yang namanya di situ dipanggil untuk masuk ke komite. Jadi nanti secara nggak langsung itu saya yang bertanggung jawab untuk menerima mahasiswa yang ditulis nama saya di situ. Jadi saya sebagai apa ya, kayak ada sidang, dia sebagai pengganti saya untuk membuktikan bahwa saya itu layak diterima McGill seperti itu. Nah, terus interviewnya LPDP udah sepertinya udah puas dengan jawaban saya, terus saya dipersilahkan keluar, selesai. Terus bisa dibilang di titik itu saya cukup yakin dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadinya waktu pengumuman hasil, saya diterima LPDP waktu itu. Nah, sampai diterima LPDP itu saya bisa bilang itu diterima September 2015. Jadi kurang lebih 1 tahun dari pertama kali saya persiapan sampai saya diterima resmi jadi award di LPDP. Begitu. Terus yang lain lagi adalah hal-hal yang menurut saya
yang apa ya, bisa dijadikan pelajaran mungkin ya bagi teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman saya. Mungkin pengalaman setiap orang bisa berbeda-beda, tapi kalau saya sendiri adalah bahasa Inggris dan LOE tadi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya standar-standar saja seperti kayak saya, persiapannya mungkin bisa dimulai jauh-jauh hari gitu. Kadang orang menyepelekan kan bahasa Inggris, sebulan bisa nih kayaknya nih. Kan bahasa Inggris perlu latihan. Jadi memang 1 bulan itu nggak cukup kalau menurut saya. Paling nggak mungkin secara rata-rata gitu ya, 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Kalau bahasa Inggrisnya IELTS-nya masih di bawah 6 kalau menurut saya. Nah, itu bahasa Inggris juga uniknya, saya juga beberapa kali ketemu teman adik kelas segala macam yang selalu curhat masalah bahasa Inggris, gimana nih belajarnya segala macam gitu. Banyak yang bilang, wah saya sambil kerja sambil belajar. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, tapi menurut saya karena bahasa Inggris ini adalah bahasa itu yang harus dibiasakan kan. Jadi kalau tipe saya itu tipe yang harus fokus gitu. Jadi waktu itu pun saya sambil kerja, tapi saya minta izin. Untungnya saya kerja di universitas kan, jadi mereka mendukung juga untuk persiapan saya ke luar negeri. Jadi dari pagi sampai jam 12 siang itu saya diizinkan untuk nggak masuk kampus. Dan situ saya juga nggak nerima pekerjaan apapun sama sekali. Saya fokus belajar. Saya sampai hire mentor gitu, one on one setiap hari sehari 4 jam. Terutama khususnya untuk writing. Saya kelemahan waktu itu kan writing. Jadi writing itu one on one 4 jam sehari gitu. Saya buat writing terus kasihkan dia, writing kasihkan dia. Di luar itu pun saya masih lanjut genjot. Misal waktu mau nonton film bioskop waktu itu kan, daripada saya nyampe tempat bioskop mepet-mepet, saya lebih baik nyampe tempat bioskop 1 jam sebelumnya, dan saya pakai 1 jam sebelumnya itu latihan writing gitu. Saya bikin kasus-kasus sendiri di otak saya, kira-kira apa ya, saya mau bikin argumen apa ya, apa gitu, saya buat sendiri tanpa harus lihat teks-teks gitu. Saya buat writingnya gimana. Itu cuma latihan-latihan aja, iseng-iseng aja. Nggak dikoreksi, nggak diapakan, tapi cuma membiasakan diri menggunakan kata kayak however, but, nevertheless, gitu-gitu kan biasanya kan IELTS kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang setelah itu saya juga tahu kapan kita pakai however, kapan kita pakai nevertheless, kapan pakai nonetheless, walaupun itu kan sama-sama kayak contradiction gitu, tapi ternyata pemakaiannya beda-beda. Nah itu kayaknya yang baru bisa didapat feel-nya kalau kita sudah terbiasa. Itu nggak bisa dapat dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Menurut saya seperti itu sih. Kira-kira tambah lagi atau cukup Mbak Ate? Takutnya waktunya ini. Ya, mungkin kita buka Q&A dulu kali ya, Kak Aldin ya. Gitu Nanti biar juga. jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung unmute, langsung ditanyakan ke Kak Aldin. Ya, silakan Kak Joshua. Halo Aldin. Ya, halo Joshua, apa kabar? Apa kabar? Ini saya juga sangat tertarik ya untuk dengar tadi Aldin sampaikan. Saya juga kebetulan mau apply PhD juga. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan proposal dan juga terkait dengan admission ya di LPDP dan di kampus ya di universitas. Yang pertama ini terkait dengan proposal disertasi ya, proposal research yang mau nanti disampaikan ke calon supervisor. Itu yang mungkin bisa share juga sih sebenarnya apa sih yang membedakan dengan master thesis yang kita buat pada saat master ya. Ada yang mengatakan perlu ada novelty katanya di proposal itu. Apakah sudah sampai sejauh itu untuk kita sampaikan pada saat untuk proposal ya. Nah yang kedua adalah pertanyaan terkait kan kalau research itu kan kita punya interest pribadi ya, interest pribadi. Lalu juga nanti ada juga tadi dengan minats dari profesornya, dan juga tadi menyimbangkan juga dengan LPDP, kan LPDP juga ada sektor prioritasnya ya. Nah, kira-kira menurut Aldin bagaimana menyimbangkan ketiga itu ya, antara interest kita, lalu juga profesor, fokusnya di mana, dan juga LPDP. Yang ketiga, saya rombongan ya, nggak apa-apa ya. Yang ketiga itu untuk calon pembimbing atau profesor, tadi kan yang disampaikan sebelumnya bahwa ada yang kalau nggak salah tadi di Jepang ya, katanya kan associate ya atau asisten profesor ya. Nah, kebetulan saya mau apply ke US. Apakah memang tidak dimungkinkan ya kalau misalkan kita apply ke associate ataupun asisten profesor? Yang keempat ini terkait dengan statement of purpose ya, statement of purpose
ya memang kalau case-nya Aldin kan jelas ya dosen ya. Ya. Balik lagi berarti bilangnya nanti kan untuk apa namanya untuk berkarir sebagai dosen. Nah, ada nggak sih apa namanya teman ataupun yang barengan dengan LPDP-nya yang kebetulan dari swasta? Saya ini kerja di swasta, tapi memang dalam keseharian saya memang setiap hari buat research gitu ya. Nah, researchnya tentang ekonomi makro gitu, makro, market dan juga industri. Nah, kira-kira what's your suggestion to me ya, as a ekonomis gitu ya, apa yang sebaiknya saya akan tulis ke depannya untuk statement of purpose saya gitu ya, baik ke LPDP ataupun eh, ke ke kampus ya, ataupun ke profesor. Karena kan pada dasarnya kalau seandainya saya mau S3, pasti kan kalau swasta kan nggak mungkin kan kita Ya. apa namanya unpaid leave ya. Dulu saya pas master, saya bisa unpaid leave karena saya juga dapat beasiswa ke Belanda. Nah, tapi kondisinya sekarang bagaimana? Apakah dimungkinkan kalau saya pas tulis statement of purpose itu saya mengatakan bahwa nanti saya akan mendedikasikan diri saya nanti misalkan untuk bekerja sebagai peneliti di salah satu institusi pemerintah, apakah dimungkinkan seperti itu? Karena kan itu juga sangat penting ya statement of purpose itu ya, baik nanti ke esainya di LPDP ataupun di kampusnya sendiri. Mungkin itu dulu. Thank you, Aldin. Oke. Thank you Kak Joshua. Silakan Kak Aldin mau dijawab pertanyaan pertama. Langsung saja ya. Ya, membedakan proposal S2 dan juga S3. Silakan Kak Aldin. Oke. Nanti tolong dibantu pertanyaan lagi ya, Mas Joshua. Takutnya nanti kelupaan. Yang pertama tadi kalau nggak salah tentang proposal itu harus sejauh mana gitu kan ya. Ini menarik juga. Jadi saya dulu berpikir bahwa proposal itu udah sebagus mungkin, serapi mungkin seperti kita buat proposal ketika S2. S2 kan maksudnya proposal S2 itu setelah kita kuliah, sebelum kita tesis, kita buat proposal seperti itu. Saya sempat buat seperti itu, tapi nggak saya kirimkan ke profesor saya. Jadi saya nggak, takutnya nanti kalau terlalu spesifik, profesor langsung ilfil duluan, ini kayaknya nggak cocok sama saya, ini kayak segala macam kayak ini. Jadi saya lebih yang general saja, saya ingin meneliti tentang apa gitu. Jadi saya meneliti tentang ekonomi pertambangan waktu itu, tentang evaluasi proyek pertambangan. Nah itu saya secara umum saja, saya pengen meneliti tentang ini. Terus saya di CV saya juga bilang saya punya pengalaman kayak ilmu pengetahuan atau mengajar gitu di bidang ini gitu. Metode ini saya paham, metode ini saya paham gitu. Nah terus juga di email itu juga saya bilang, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang proposal, nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Nah, waktu itu saya persiapan kalau misal beliau nanyain lebih detail lagi, nah baru saya tunjukkan proposal yang aslinya gitu. Nah, takutnya saya terlalu berlebihan tunjuk proposal asli, profesor jadi ilfil duluan, nggak ada korespondensi di situ. Nah, tapi untuk LPDP ini sedikit tricky. Tadi yang berhubungannya sama statement of purpose segala macam itu ya, yang untuk di sini nggak ada orang yang LPDP kan ya. Soalnya proposal saya di LPDP sama proposal saya di McGill itu berbeda. Emang soalnya kebutuhan dosen di universitas saya itu lebih ke project evaluation, sedangkan LPDP ini kan dia lebih ke Indonesia, pembangunan Indonesia. Nah, kalau saya pakai project evaluation, saya nggak yakin ini sangat dibutuhkan Indonesia. Nah, kemudian saya pakai yang masukan LPDP itu tentang ekonomi pembangunan. Nah, jadi yang untuk di LPDP saya jelasin, yang di ekonomi pembangunan nanti dengan ilmu pengetahuan saya bisa mengembangkan Indonesia dalam segala macam seperti ini, seperti itu gitu. Karena LPDP memang tujuannya untuk ke situ gitu. Nah, jadi tapi bukan berarti nanti saya nggak ada ekonomi pembangunan sama sekali. Lalu waktu S2 saya ekonominya lebih ke ekonomi pembangunan. Dan nanti waktu ngajar di UPN ini, nanti juga saya ngajar ekonomi pembangunan juga. Jadi untuk nggak mau cari kerikil lah di LPDP-nya. Jadi saya LPDP saya puaskan maunya mereka, yang McGill saya puaskan kemauannya McGill gitu, atau kemauan saya gitu. Nah, tapi sebelumnya saya juga, profesornya saya stalking dulu, dia penelitian tentang apa. Nah, saya baru masuk ke situnya. Nah, jadi saya waktu itu dia banyak tentang project evaluasi, tapi pakai metode-metode yang saya waktu itu belum pernah belajar, machine learning waktu itu. Nah, saya waktu itu belum pernah belajar machine learning sama sekali, jadi saya takutnya kalau terlalu detail tentang pakai metode apa, waktu itu lebih ke statistik saya, jadi saya takutnya malah profesor ini nggak suka. Nah, makanya
proposal yang saya masukkan adalah proposal yang masih general. Nah, untungnya di balasan profesor, saya tertarik sama penelitian kamu. Nanti kita kapan-kapan diskusi lagi kalau kamu sudah dapat LPDP tadi. Nah, jarak waktunya itu sebenarnya setelah korespondensi terakhir sampai korespondensi selanjutnya setelah saya dapat LPDP itu tepat 1 tahun. Jadi Desember 2014 saya setelah terakhir korespondensi, Desember 2015 itu saya September 2015 dapat LPDP, terus setelah PK dan segala macam urusan LPDP selesai, saya dapat letter of guarantee dari LPDP Desember 2015, atau setahun setelah itu saya baru ngontak profesor lagi, dan dia masih ingat. Ya, jadi profesor itu menurut saya, walaupun kita nggak kontak lama, seenggaknya kita udah dapat kontak dulu di awal, dia nanti mungkin nyari-nyari di email lagi, mungkin dia akhirnya untuk nge-refresh pikiran dia gitu. Oh, ini siapa sih sebenarnya? Kayak gitu. Terus, oh ya, setelah saya cerita sedikit, setelah saya kuliah di McGill, ketemu profesor saya, dia juga sering cerita-cerita gitu kan. Dia hampir tiap hari itu dapat minimal 50 email, 30 emailnya yang harus dibalas hari itu, dan sekitar 5 email itu dari mahasiswa yang minta dia jadi supervisornya. Nah, jadi dia cerita, Aldin, kalau ini banyak banget nih yang aku tolak-tolak. Saya soalnya nggak kenal ini, nggak kenal itu, nggak kenal ini gitu. Nah, soalnya waktu itu lagi ngomong tentang ada teman saya di Indonesia lagi mau daftar ke dia. Jadi lewat saya. Jadi aku bilang ke dia, Prof, kayaknya teman saya ada yang email ke profesor deh, mau jadi pembimbing dia. Dan makanya dia mulai membuka cerita itu. Aldin, saya dapat email 50 email setiap hari, 30-nya harus saya balas. Dan 5 email tuh, hampir setiap hari itu 5 email mahasiswa itu minta jadi mahasiswanya dia. Jadi saya baca-baca sedikit, saya skip yang nggak tertarik, saya skip kayak gitu. Jadi kalau dia mau masukin proposalnya yang pendek-pendek saja, nggak usah sampai yang 20 halaman, 40 halaman kayak gitu. Terus ya menurut dia ya, nggak tahu profesor lain mungkin beda-beda. Kalau menurut profesor saya itu proposal cuma 2 halaman, 3 halaman itu cukup banget. Yang saya cari itu dia pengen neliti apa, terus metode apa yang dia sudah tahu gitu. Jadi pun nanti kemungkinan besar setelah sampai di sini itu pun nanti bakal berubah. Jadi seenggaknya dia profesor itu punya bayangan mahasiswa ini tuh bisa ditempatkan di mana gitu. Lebih dari itu juga, profesor untuk menerima S3 itu bukan hanya untuk membimbing penelitian, tapi dia juga butuh asisten dosen atau untuk bantu-bantu lainnya, bantu ngajar. Jadi kadang-kadang mereka nerima itu bukan karena penelitiannya, tapi dia butuh pegawai untuk bantu dia ngajar. Jadi kalau misal waktu S1 atau S2 saya pernah mengajar ekonomi pertambangan gitu misal, atau yang lebih spesifik mata kuliahnya misal regional development gitu. Nah itu udah menarik buat dia. Wah, ini saya belum punya mahasiswa tentang regional development nih. Nah itu bisa jadi sebuah trik untuk bisa diterima. Kita bisa kepoin juga di labnya dia itu mahasiswanya siapa aja. Kita di webnya kan ada mahasiswanya apa saja, mereka sedang meneliti apa. Nah, misal mereka meneliti A, B, C, nah profesor ini research interest-nya A, B, C, D. Wah, ini D kosong nih. Jadi aku masukin proposalnya yang D aja deh. Itu bisa jadi sebuah trik untuk menarik dia. Gitu. Jadi kemungkinan besar nanti walaupun kita udah punya proposal, kita sampai sana bisa banget bakal berubah. Itu pun sampai sana saya sempat mau diubah sama beliau jauh juga. Yang dari ekonomi mineral, dia pengen ngubah analisis tentang truk di pertambangan. Tentu sangat jauh dari ekonomi mineral ya. Dia soalnya research interest juga ke situ. Dan waktu itu dia emang lagi butuh student yang tentang alat berat di pertambangan. Nah, dia pengen ngerubah ke situ. Terus aku pikir, wah, karena saya sudah di sana, saya lebih berani lagi. Oh, Pak, saya research interestnya ke sini, soalnya nanti saya pulang Indonesia, saya jadi ngajar di bidang ini soalnya. Akhirnya dia ngalah setelah itu. Kayak gitu. Itu juga sepertinya menjawab pertanyaan kedua juga tadi ya, yang tips proposal tadi. Terus yang ketiga kalau nggak salah statement of purpose. Gimana? Tadi pertanyaan ketiga, apakah boleh untuk associate professor? Terus yang keempat baru yang statement of purpose. Oke. Yang boleh atau nggak associate professor, kalau di Amerika sama Kanada boleh. Jadi di Amerika sama Kanada itu untuk jalur dosen di universitas ada 2, lectureship dan professorship. Jadi kalau lectureship itu dia kan lebih mengajar, dia nggak nerima mahasiswa S3. Nah kalau professorship, dia dari pertama kali masuk, dia sudah
dapat jabatannya asisten profesor. Jadi masih muda, misal kayak saya baru lulus kayak gini, saya daftar jadi dosen di McGill gitu, misal diterima, saya langsung dapat asisten profesor. Nah itu sudah langsung boleh ngajar nerima mahasiswa S3. Jadi nggak masalah mau asisten, associate, atau full profesor itu nggak masalah. Itu boleh nerima mahasiswa semua. Gitu. Right. So, pertanyaan keempat untuk statement of purpose, bisa kasih saran untuk Kak Joshua yang memang fokusnya adalah sebagai ekonomis, bukan dosen seperti Kak Aldi mungkin. Ya. Wah ini pertanyaannya sebenarnya susah juga. Ini salah satu trik saya kenapa saya mau jadi dosen itu karena trik saya untuk ini daftar LPDP sebenarnya Mas. Jadi waktu menentukan karir itu, karena saya pengen banget tinggal di luar negeri kan, merasakan tinggal di luar negeri gitu sebagai warga negara, bukan sebagai turis. Bukan warga negara, maksudnya sebagai residen, bukan sebagai turis. Itu niat saya pertama tuh karena itu dulu pertama. Jadi dosen itu salah satu cara saya untuk bisa dapat beasiswa sebenarnya. Jadi waktu saya juga mikir sih kalau saya kerja di tambang, alasan apa lagi ya untuk bisa diterima S3. S3 kan nggak bisa dibilang nggak semua orang itu perlu S3 gitu. S3 kan dia kompetensinya lebih ke analis. Jadi lulusan S3 itu diharapkan dia punya kemampuan analisis yang tinggi. Dan di swasta atau pekerjaan pemerintahan itu nggak banyak gitu yang membutuhkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misal nggak jadi dosen, mau jadi S3, bisa dimasukkan karir-karir ke depan tuh yang di bidang-bidang analis gitu Mas, menurut saya. Jadi kalau misal di perbankan gitu, misal dia kan ada bagian analis-analisnya, nah itu mungkin bisa dibilang saya tertarik di meniti karir di bidang analis di sini gitu. Atau di perusahaan biasanya mereka punya research and development. Nah, kalau perusahaan besar biasanya, nah ini menurut saya itu bisa jadi alasan kenapa kita mau ngambil S3. Karena saya berkarir di bagian-bagian research and development seperti itu. Menurut saya seperti itu sih, Mas. Untuk alasan kuatnya. Sebenarnya saya sih sekarang udah di economic research, Mas. Cuman maksudnya future karirnya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kalau saya bilang saya akan balik lagi ke tempat yang sekarang ini kan mungkin ya karena kan saya pasti resign gitu kan. Jadi kan perlu ada adjustment yang lain gitu ya. Apalagi khususnya buat LPDP gitu kan. Kalau misalkan LPDP kan pasti mengharapkan si yang di sekolahin ini dia kan berkarir lah ya untuk pemerintah, untuk negara gitu loh. Apakah harus sampai segitunya saya bilang saya mau menjadi peneliti gitu di lembaga pemerintah? Menurut saya LPDP nggak harus di lembaga pemerintahan, di perusahaan swasta pun nggak apa-apa, asalkan syarat utama LPDP kalau nggak salah kalau masih sama ya, harus kembali ke Indonesia kan Mas ya. Nah setelah di Indonesia kita mau kerja dimanapun, menurut saya nggak masalah. Dan LPDP menurut saya juga nggak masalah. Soalnya waktu persiapan keberangkatan itu ada salah satu teman saya tanya, nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya kerja di perusahaan asing, tapi di Indonesia itu boleh atau enggak? Dan itu jawabannya boleh. Soalnya syarat utamanya adalah pulang, bukan kerja untuk Indonesia. Utamanya ya, walaupun nanti arahnya ke sana untuk Indonesia. Tapi syarat utama tetap pulang dulu. Menurut saya seperti itu, Mas. Walaupun nanti mungkin terserah ke interviewernya ya. Tapi menurut saya itu. Dan menjawab dengan yakin kepada interviewer kayaknya itu nilai lebih juga. Jadi interviewer saya semakin yakin gitu. Oh anak ini punya step-step atau life goal-nya lebih jelas gitu. Oke, thank you Kak Aldin untuk explanation-nya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang masih ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi silakan jika ada yang masih ingin ditanyakan ke Kak Aldin. Anyone? Satu pertanyaan lagi untuk Kak Aldin. No question? Cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi? Right, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin Kak Aldin bisa kasih sedikit tambahan untuk tips dan trik buat teman-teman yang mau daftar LPDP untuk general dan S3 spesifiknya mungkin. Silakan Kak Aldin. Tipsnya, kalau saya selalu bilang ke teman-teman saya atau adik-adik kelas saya, tipsnya itu adalah persiapan sematang mungkin gitu. Jika kita persiapan sudah matang, itu nanti kayak waktu antara sekarang dan waktu kita berangkat ke luar negeri itu hanya cuma masalah waktu aja. Jadi kerikil-kerikil di tengahnya itu hanya kerikil saja gitu, menurut saya loh. Jadi diutamakan di persiapannya.
Oke, so persiapannya berarti ya Kak Aldin yang harus matang banget dan itu nggak bisa cuma 3 bulan, 2 bulan, apalagi cuma 1 bulan. It takes ages ya 1 tahun bahkan sampai Kak Aldin persiapannya sampai 2 tahun bahkan buat persiapan bahasa Inggris sampai sedetail mungkin. Alright, so tidak ada yang Saya boleh nanya satu lagi nggak? boleh Kak Joshua silakan. Satu lagi, Aldin. Terkait dengan tadi ya priority sector ya. Kan saya juga pengalaman 2018 saya udah pernah LPDP sebenarnya. Jadi udah yang tes awal, tes kedua saya udah lolos. Jadi ya pas tinggal yang ketiga sebenarnya pas interview. Nah di situ memang saya ngambil apa namanya, nggak tahu ya yang sekarang seperti apa nantinya ya, atau nggak di 2015 seperti apa gitu. Apakah memang ada priority sector sehingga yang menyebabkan passing grade dari masing-masing bidang subjek yang mau kita ambil itu berbeda gitu. Karena kalau saya cek kemarin kan saya minta ya skor saya berapa gitu. Ternyata saya agak sedikit di bawah dari development. Tapi kalau saya apply untuk yang subjek agriculture, saya sebenarnya bisa lolos kemarin itu juga. Makanya saya pengen konfirmasi apakah benar sampai ada beberapa apa namanya sektor priority sehingga passing grade-nya lebih tinggi dibandingkan yang paling priority gitu buat pemerintah. Gitu. Misalkan sekarang kan pemerintah lagi butuh kesehatan, pendidikan gitu ya. Artinya passing grade-nya ini cenderung akan lebih rendah ketimbang misalkan MBA. MBA kan itu mentayang banget dan mungkin urgensinya saat ini mungkin nggak begitu tinggi buat pemerintah. Makanya agak ditinggiin. Apakah benar seperti itu waktu di 2015? Oke. Silakan Kak Aldin bisa langsung dijawab, mungkin lebih singkat aja untuk jawabnya, silakan. Ya. Saya pernah dengar seperti itu juga sih Mas, tapi saya coba cari informasi tentang LPP yang di bagian mananya itu kan waktu itu saya belum nemu ya sektor mana yang prioritas. Jadi saya ngeliat LPDP itu lebih untuk pembangunan Indonesia, kembali ke Indonesia, dan saya ceritanya lebih ya untuk membangun Indonesianya. Kalau detail per sektornya apa itu saya juga sebenarnya kurang paham. Mungkin ada, kayaknya interviewer pun mungkin di briefing sama LPDP, nanti bagian sini ini lebih diprioritaskan segala macam, atau orang dari daerah mana lebih diprioritaskan seperti itu, mungkin ada, sepertinya juga ada, tapi saya kurang paham detailnya. Tapi kalau kita tahu sektor mana yang lebih diprioritaskan, itu bisa jadi cara kita untuk mengoptimalkan agar kita diterima. Kalau saya pribadi sebenarnya saya kurang gitu paham bagian itu. Alright, thank you Kak Aldin, thank you juga buat pertanyaan dari Kak Joshua. So, teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Ya, silakan. Buat teman-teman yang belum kenal sama Kak Aldin, Mas Aldin ini dulu aku kan sempat di Kanada juga bareng sama beliau. Doi ini aktif banget di Permika Nasional sama Permika Montreal. Dan emang apa ya? Bahkan kalau kalian ngikutin Instagramnya Mas Aldin ini sering banget ngebagiin informasi tentang tips dan trik di luar negeri. Bahkan terakhir itu aku yang ngikutin banget itu waktu how to save money while studying abroad, right? Jadi kayak gimana cara kita tetap kuliah dan juga nyimpen uang dari beasiswa yang kita dapat gitu. Jadi kalau yang belum follow Mas Aldin, boleh di follow Instagramnya karena sangat informatif. Dan kalau yang belum mau tanya-tanya lebih detail lagi tentang gimana cara dapat LPDP-nya, gimana nikmatnya kuliah S3 di sana, nanti bisa langsung ke Mas Aldinnya langsung. Right? Langsung ke Aldin di Instagram. Kalau mau tanya pribadi juga nggak apa-apa. Kebetulan saya bukan artis kan, jadi nggak sibuk. Jadi mau balas sesuatu nggak masalah. Siap. Ya. Thank you Kak Aldin untuk waktunya. Terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin habis sesi ini kita akan masuk ke sesi untuk detail untuk LPDP-nya sendiri, dan juga mungkin kalau nanti ada yang mau tanya-tanya terkait bagaimana sih proses pendaftarannya, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oke, jika tidak ingin ada yang ditanyakan lagi dari Kak Aldin, mungkin kita langsung masuk ke sesinya Doki untuk bahas tentang proses di S2 sendiri. Oke, Doki, are you ready?